Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini, saya atau Ibu akan membahas soal matematika kelas 6 SD ya. Soal campuran. Oke, langsung ya kita ke soalnya. Nomor 1, hasil dari 3,5 ton dikurang 25 kuintal plus 300 kg adalah kita lihat pilihan gandanya ya, 3000 kg, 1500, 1300 dan 1089 kg. Itu kan satuannya kilogram. Jadi yang di sini kita harus rubah semua ke kilogram ya. Lihat sini ada ton dan kuintal dan kilogram. Kalau yang ini sudah tidak perlu dirubah lagi ya. Berarti yang ton ini kita bikin ke kilogram. Ingat 1 ton sama dengan berapa kilogram? 1 ton sama dengan berapa? 1000 ya. 1000 kilogram. Nah, kalau 3,5 ton berarti 3500 ya. Di sini 3 dikali 1000 sama dengan 3500 kilogram. Sudah kilogram, sudah. Sekarang yang 25 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Ya. Jadi 25 kuintal itu dikali 100 sama dengan 2500 kilogram. Ini dikurang dulu ya. Kurang. Jadi 1000 ya, 1000 kilogram. Terus ditambah 300 sama dengan 1300 kg. Ada ya yang C. Oke, soal selanjutnya, jarak antara kota Jakarta dan kota Bogor pada peta adalah 5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut jika skalanya 1:2 juta adalah berapa kilometer? Nah, di sini dicari jarak sebenarnya ya. Ingat rumusnya, jarak pada peta per jarak sebenarnya sama dengan skala. Jarak pada petanya sudah ada di soal 5 cm. Kita buat sini ya, 5 cm. Ditanya jarak sebenarnya, belum ada ya. Nah, sama dengan skala. Kita kasih jarak aja begini. Ya, sini skalanya. Skalanya kan 1:2 juta ya. Nolnya ada 6. Sudah. Nah, di sini 5 dibagi berapa menjadi 1? 5 ya. Nah, di atas dibagi 5, di bawah pun dibagi 5. Untuk mencari jarak sebenarnya, ini tinggal kita kalikan saja. 5 kali 2 juta ya. 5 kali 2 juta kan ini masih sentimeter. Kita rubah ke kilometer ya. Jadi ke kilometer itu berarti dia dibagi 100.000. Nolnya hilang 5 ya. Nah, jadi 5 kali 20 berapa? 100 ya. Jadi jarak sebenarnya adalah 100 km. Ada yang D ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, kita baca langsung soalnya. Lisa mengisi air ke dalam bak berbentuk kubus. Jika tinggi bak air diisi 15 desimeter ya, maka volume bak tersebut adalah volume ya. Ingat volume kubus. Rumusnya jangan lupa ditulis supaya ingat terus ya. Volume kubus sama dengan S pangkat 3 ya. Berarti tinggal ini 15 ya. 15 dikali 15 dikali 15 sama dengan berapa? Yang 3375 ya. Kalau sudah hafal pangkat-pangkatan sudah enak ya. Nah, desimeter. Oke, yang B.
Oke, sekarang soal selanjutnya ya, soal nomor 4. Kita baca langsung. Sebuah tempat fotokopi memiliki persediaan sebanyak 10 rim. Dalam 1 minggu sudah digunakan sebanyak 3.500 lembar. Maka sisa persediaan kertas yang dimiliki sebanyak berapa rim ya? Nah ini aja, ini kan sudah rim ya. Sudah ini 10 rim. Ini 3.500 lembar belum. Kita rubah aja ke rim ya, karena mintanya ke rim ya. Ya 3.500 lembar itu sama dengan berapa rim? Ya. Kan 1 rim kan 500 lembar ya. Ini penjelasan dulu. 1 rim sama dengan 500 lembar LPR ya. Ini kita bagi nih ya. 3.500 kita bagi 500. Jadi berapa rim dapatnya? 7 ya, 7 rim. Sudah. Kan 1 minggu udah digunakan ya, berarti 10 rim 10 dikurang 7 ya, sama dengan 3 rim. Ada ya? Isinya yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Langsung ke soal nomor 5. Kita baca soalnya lagi. Siswa kelas 6 terdiri atas 48 siswa perempuan ya, dan 64 siswa laki-laki. Siswa tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk praktek membuat alat peraga rangkaian listrik. Banyak siswa laki-laki dalam setiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa perempuannya. Jadi yang tanya paling banyak kelompok yang terbentuk sebanyak, kalau kita lihat dari soal ya, dibilang kan dibagi ya, berarti kita gunakan FPB. Oke, kita buat pohon faktornya dulu ya. 48 pohon faktornya 2 kali 24 ya. 24 2 kali 12 2 kali 6. Ini 2 kali 3 ya. Sekarang yang 64 2 kali 32 2 kali 16 2 kali 8 2 kali 4 2 kali 2. Aduh nggak muat, 2 kali 2 ya. Nah FPB pasti yang sama tapi yang sedikit kita ambil. Berarti 2-nya nih sama, di pohon 48 hanya ada 4 ya. Jadi ini yang kita ambil ya. 2-nya pangkat 4. 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? 16 ya. Ada yang D. Oke. Agen air mineral AMS mempunyai persediaan air mineral sebanyak 120 kardus. Setiap kardus berisi 24 botol air mineral. Kardus-kardus air mineral tersebut akan didistribusikan ke 20 toko sama banyak. Berapa botol air mineral yang didapat masing-masing toko? Ditanya berapa botolnya ya. Kita bisa di sini langsung aja, kita bisa ini nih. 120-nya kita bagi saja dengan 20-nya biar mudah dulu ya. 120 dibagi 20 sama dengan 6 ya. Nah ini 24 botolnya, kan setiap dus ya berisi 24 botol. Kita kali aja 6 kali 24 sama dengan 144 botol ya. Ada isinya, ada yang D. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 7. Hasil dari 9 pangkat 3 dikurang akar pangkat 3 dari 512 ya. Ini sama dengan kurang ketulis ya. Nggak apa-apa. Di sini kalian harus hafal saja ya. Makanya suka dihafalin ya, harusnya pangkat 2, pangkat 3. Jadi nggak perlu kali 9 kali 9 kali 9 ya. Kalau sudah hafal enak ya. 9 pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 729 ya. Dikurang ini hasil pangkat 3 dari 512 berapa ya. Itu kalau belum hafal ya
emang kayak enaknya diaferin aja ya. Jadi hasilnya sini 8 ya. 8 pangkat 3 itu hasilnya 512. Jadi tinggal dikurang saja. Jadi 729 dikurang 8 sama dengan 721. Ada ya yang A. Sekarang yang B. Yang 8. Nomor 8. 48 ditambah minus 25 minus 20. Nah, di sini hati-hati ya. Ada plus ketemu minus, kita harus kerjakan begini dulu. 48 ini jangan dirubah kemana-mana ya, tetap di depan. Yang kalian harus perhatikan itu lambangnya. Plus dengan minus, kalau dikalikan menjadi minus ya. Jadi si minus 25. Lalu ini minus ketemu minus menjadi plus ya. Nah, sudah. Di sini baru 48 kurang 25 berapa? 23 ya. Terus ditambahkan lagi dengan 20 sama dengan 43. Oke. Ada yang B. Oke, sekarang nomor 9. Taman sekolah berbentuk persegi dengan panjang sisinya 25 meter. Berapa luas taman sekolah tersebut? Ingat rumus luas persegi panjang ya, karena dengan panjang berarti dengan panjang persegi ya, maaf ya. Berarti luas persegi itu rumusnya luas persegi sama dengan sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi sama dengan 25 kali 25 sama dengan 625 meter persegi. Ada yang A. Oke, soal selanjutnya. Oke, nomor 10. KPK dari 16, 20 dan 24 adalah, kita buat poin faktornya. 16 2 kali 8, 8 2 kali 4, 4 2 kali 2 ya. Sekarang yang 20. 20 2 kali 10, 2 kali 5. Sekarang 24. 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3. Ingat ya, KPK itu singkatan kelipatan persekutuan yang terkecil ya. Terkecil tapi yang terbanyak. Lihat di pohonnya ya. Persekutuan itu artinya sama ya. Angka yang sama tapi yang terbanyak. Ada di pohon mana ya. 2-nya di pohon 16, 2-nya ada 4. Di 20 hanya ada 2. Di pohon 24 hanya ada 3. Jadi kita ambil yang di pohon 16 ya. 2-nya pangkat 4 ya. Dikali sisanya. Sisanya ada apa? Ada 3 dan 5 ya. Kita masukkan 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 ya. Dikali 3 48. Dikali 5 lagi berapa? 240 ya. Ada ya yang B ya. Oke, langsung ke nomor 11. Hasil dari 1652 ditambah 56.508 dikurang 6.699 adalah, nah, kita tambahkan dulu ya, 5.808 ditambah 1.652. Oke, tambah 8 tambah 2 10, 5 tambah 1 6, 8 tambah 6 14, taruh 1 di atas ya. 6 7 8 5. Lalu dikurang 6.699. Kurang ya. 10 kurang 9 1 ya. Sini pinjamkan, jadi 6-nya hilang menjadi 5 ya. 15 dikurang 9 6 ya. 6. Di sini bukan 4 lagi, setelah dipinjamkan berarti 3.
Nah 3 pinjam lagi 10 ya 13. 13 kurang 6 7 ya. Nah di sini bukan 8 lagi karena sudah dipinjamkan, berarti menjadi 7. 7 kurang 6 1 ya. 5 tetap, jadi 51.761. Ada yang C ya. Iya, ini yang C. Oke, 51.791 ya betul. Sekarang yang nomor 12. Di sini diketahui pecahan sebagai berikut: 0,35, 1/25, terus 3%, dan 9/20. Perintahnya, urutan pecahan dari yang terkecil ya adalah, lihat dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Ini kan ada koma ya, di sini ada pecahan, di sini ada persen. Nah, kalau sudah ada persen, kita buat berarti semua per 100 aja ya. Di sini 0,35 itu diingat berarti di belakang koma 2 angka. Berarti di per 100 ya, 35 per 100. Oke. Nah, yang 1/25 itu kita buat ke per 100 juga. Dikali berapa? Oh, dikali 4. Berarti atas pun dikali 4 ya. Jadi di sini menjadi 4/100 ya. Nih, ini pecahan yang itu menjadi 4/100. Terus yang 3% itu 3/100 ya. Dia nggak perlu dirubah lagi. Sudah. Lalu 9/20. 9/20 ini masih per 20 ya, kita buat ke per 100. Jadi 20 kali 5, atas pun kali 5, sama dengan 45 per 100 ya. Nah ini hasilnya 9/20. Kalau ini 1/25, 4/100. Sudah, tinggal kita urutkan saja dari yang terkecil ya. Yang terkecilnya jadi ini sudah 100, sudah 100, sudah 100, berarti 3 ya. 3 ini terkecil. Ini nomor 1. 3/100 berarti 3% ya. Itu dia. Lalu yang keduanya ini ya, 1/25 ini. 4/100 atau 1/25. Sini 35/100 atau 0,35. 0,35. Dan terakhir yang besar sini ya, 9/20. Kita lihat urutannya. 3%, 1/25, 0,35, dan 9/20. Ada yang C ya. Iya. Itu caranya ya anak-anak. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, langsung ke soal nomor 13. Risa diantar ayahnya ke toko untuk membeli tas sekolah dengan harga Rp150.000. Tas tersebut mendapatkan potongan 15% dari harga semula. Apabila ayah Risa membayar dengan 2 lembar pecahan Rp100.000, maka ayah Risa menerima uang kembalian sebesar berapa ya? Lihat harga awal dulu, sama dengan Rp150.000. Terus dapat potongannya 15%. Berarti kita kalikan 15%, kita bikin per 100 aja ya. Kita coret nolnya 2, sini nolnya 2. 15 kali 15 225 ya. Nolnya ada 2 yang sisa. Jadi ini potongannya ya. Lalu kita kurang dulu nih. Kan harga awal kan 150.000 ya. Terus dapat potongan 22.500. Ini kita kurang dulu ya. 150.000 dikurang 22.500 sama dengan 127 ya, 500 ya. Nah, sudah nih. Ini yang sudah dipotong ya. Jadi harga tasnya yang ini, harga tas baru ya. Ini harga tas baru ya. Lalu ayahnya membayar dengan 2 lembar pecahan Rp100.000. Berarti 2 lembar kan berarti 200.000 ya. Jadi 200.000
kita kurang 127.500. Berapa? 72.500 ya. 72.500. Ya, ini kembalian ayahnya Risa ya. Oke, ada yang B. Ya. Sekarang nomor 14. Hasil dari 10,50 dibagi 2,1. Ingat ya, ini di belakang koma 2 angka itu berarti per 100 ya. Ini cara yang panjang. 1050 per 100 dibagi 2,1 berarti 21 per 10 ya. Ingat tandanya kan dibagi. Kalau dibagi berarti kita buat perkalian menjadi terbalik yang ini ya. 1050 per 100 dikali 10 per 21 ya. Sama dengan ini aja nih. Bisa sih ini 1050 kali 10 berarti nambah 0 1 ya. Jadi 10.500 per 2100. Kita ini aja, nolnya 2 hilang. Jadi 105 dibagi 21 sama dengan 5 ya. 5. Ada yang B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Lihat, kita suruh cermati gambar tersebut ya. Ini gambar layang-layang ya. Oke, baca soalnya. Jika panjang garis diagonal atau D1 ya sama dengan 9 cm dan panjang diagonal kedua atau D2 ya sama dengan 18 cm, maka luas bangunan datar tersebut adalah, ingat luas layang-layang, luasnya sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2 ya. Udah, kita tinggal kalikan saja. D1-nya 9, D2-nya 18 dibagi 2. Ini aja 18 bagi 2 9. Maka 9 kali 9 sama dengan 81 cm persegi. Ada nggak? Ada yang D. Ya. Kita baca ceritanya. Olivia memiliki sebatang bambu sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 2 bagian. Jika panjang salah satu potongan bambunya 10 desimeter, panjang potongan yang lainnya adalah, di sini kan pilihannya cm ya, berarti kita rubah dulu ke cm semua ya. Ini panjang awal 3 meter. 3 meter kita buat ke cm. 1 meter kan sama dengan 100 cm. Kita kali 100 cm ya, menjadi 300 cm ya. Lalu salah satu potongan bambunya udah ada nih 10 desimeter ya. 10 desimeter. Desimeter ke cm hanya turun satu tingkat ya. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100 cm. Udah, kita kurang saja. 300 dikurang 100 sama dengan 200 cm. Ini potongan keduanya ya, yang 200. Yang 100 ini potongan awal. Yang satu, yang keduanya 200. Jadi yang A isinya. Oke, soal selanjutnya. Nomor 17. Soal ceritanya, usia Ibu Ani 4 dasawarsa lebih 1 window. 4 tahun yang akan datang, usia Ibu Ani berapa? Nah, kita tahu 1 dasawarsa itu berapa tahun, 1 window berapa tahun. Kalau belum tahu, kita ini dulu ya, kita buat 1 dasawarsa. 4 dasawarsa, 1 dasawarsa sama dengan, kita buat dulu, sama dengan 10 tahun ya. 10 tahun. Maka kalau 4 dasawarsa, 4 kali 10 ya, sama dengan 40 tahun. Lalu apa itu? 1 window. 1 window berapa tahun? 8 tahun. Jadi tinggal tambahkan saja. Karena 1 ya mintanya, jadi 1 window sama dengan 8 tahun. Jadi 40 tahun ditambah 8 tahun.
48 tahun. Terus ditambah lagi dengan 4 tahun yang akan datang, berarti ditambah lagi dengan 4 tahun. Jadi sama dengan 52 tahun ya usia Ibu Ani. Ada yang C. Oke. Sekarang nomor 18. Sebuah kereta berjalan dari kota Surabaya menuju kota Blitar dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota Surabaya dengan kota Blitar 180 km. Jika kereta berangkat pada pukul 6.30 atau setengah 7 pagi tuh berarti ya. Pada pukul berapa kereta akan tiba di kota Blitar? Ingat rumusnya, jarak, ini kecepatannya, kecepatan sudah ketanya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. J itu jarak, W itu waktunya. Nah, kita tinggal ganti angkanya. Kecepatannya berapa? Oh, 60 km per jam. Per jam ya. Jaraknya berapa? 180 km. Nah, ini tidak ada yang harus dirubah ya, karena sini kilometer sudah, ini kilometer sudah. Tinggal cari waktunya. Jadi 180 dibagi 60 saja. Berapa? Sama dengan 3 jam ya waktunya. Nah, jika keretanya berangkat nih pada pukul 6.30, ditambah 3 jam saja, berapa? 3 jam berarti 3.00 ya. Tinggal ditambah, jadi 9.30 dia akan tiba di kota Blitar. Ada yang A. Nah, oke, soal selanjutnya. Keliling bangun tersebut adalah, ini kelilingnya 3/4 lingkaran ya. Ingat rumus keliling lingkaran, satu lingkaran itu 2 pi r. Kalau ini 3/4, maka kita bikin 3/4 dikali 2 dikali pi-nya berapa, kita pakai 22/7 ya, karena 21 bisa dibagi dengan 7. Jadi kita pakai 22/7. Jari-jarinya 21 ya, dikali 21. Ini 21 dibagi 7 bisa 3 ya. Nah, ini kita kurang tempat nih. Sama dengan 9 kali 2. Ini dulu deh, 44 nih. 44 bisa ya, 2 kali 22, 44. Dibagi 4, 11 ya. Nah, jadi 3 kali 3, 9. 9 kali 11, 99 ya. Karena diminta keliling bangun tersebut, berarti semuanya nih ya, bukan keliling lingkaran. Jadi tinggal tambah dengan jari-jarinya, ada 2, 21 dan 21. Jadi 21 kali 2, 42. Jadi ditambah lagi dengan 42. Jadi sama dengan 141 cm. Ada yang A. Ingat ya anak-anak, di sini kalau minta keliling lingkaran, kita hanya sini saja ya. Jadi kita hanya pakai rumus yang ini, 3/4 dikali 2 dikali pi dikali jari-jari. Tapi kalau minta keliling bangun, baru tambah lagi ya dengan jari-jari. Oke? Oke, kita ke soal selanjutnya. Langsung nomor 20. Suatu bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Yang ketiga, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Lalu, memiliki 2 simetri lipat. Nah, bangun datar tersebut dinamakan bangun datar apa nih ya? A. Trapesium siku-siku, atau persegi, atau belah ketupat, atau layang-layang. Kalau kalian sudah hafal gambarnya, ini tidak mungkin ya, trapesium siku-siku tidak mungkin. Persegi tidak mungkin, karena persegi itu sudutnya siku-siku semua. Kalau yang dua kan sudut tumpul dan sudut lancip ya, berarti persegi juga bukan. Belah ketupat, antara belah ketupat dan layang-layang ya. Oke, kalau layang-layang kan bentuknya di sini ya, begini ya.
Diagonalnya bagi dua memang, ya. Simetri lipatnya juga dua ini ya, kesini bisa, kesini oh enggak, satu aja, berarti bukan juga ya. Jadi yang tepat adalah belah ketupat ya, karena belah ketupat itu dia itu seperti ini ya, dia ada lancipnya dan ada tumpulnya ya. Sini lancip, kalau sini tumpul ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah belah ketupat, berarti yang C.